Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wirsa Laisya, NIM 0568512118 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi yang saya bawakan berfokus pada bagaimana guna lahan dan berbagai kegiatan di Kota Bandung dapat diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar perencanaan ruang yang lebih efektif. Baik, sebagai latar belakang perkembangan kota menurut Doriadix mencakup dua program proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi menunjukkan bagaimana fungsi lahan dan perubahan secara terus-menerus sering perkembangan aktivitas kota. Transformasi ini melibatkan perubahan seperti konversi lahan, pembangunan, urbanisasi, hingga polarisasi fungsi ruang. Perubahan tersebut terjadi akibat faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Terdapat 4 tahap utama dalam transformasi guna lahan. Yang pertama, penetrasi, itu fungsi baru mulai masuk, inovasi, fungsi baru berkembang, dominisasi, fungsi baru menguasai kawasan, sukesi, fungsi lama diganti sepenuhnya oleh fungsi baru. Di sini dapat kita lihat bahwa ketidaksesuaian antara pembangunan aktual dan rencana tata ruang dapat menimbulkan berbagai masalah. Ketidakteraturan penggunaan ruang sangat mempengaruhi kualitas hidup perkotaan. Dampak dari ketidaksesuaian tersebut melalui aspek sosial, budaya, ekologi, struktur kota, hingga ekonomi. Perubahan yang tidak terkendali dapat menentukan kualitas lingkungan dan menambah beban infrastruktur kota. Karena itu, identifikasi karakteristik guna lahan menjadi sangat penting. Dengan mengidentifikasi pola perubahan, kita dapat merumuskan kebijakan penataan ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu area, misalnya perumahan, komersial, atau industri. Setiap fungsi membawa implikasi terhadap perencanaan dan pengelola kota. Kegiatan mengacu pada aktivitas yang berlangsung di dalam suatu porsil. Kita ini memberikan karakter dan nilai pada ruang yang digunakan. Kegiatan di wilayah perkotaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori: perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta kawasan campuran. Kategori ini membantu kita memahami fungsi ruang secara lebih terstruktur. Nah, Kota Bandung ini kan memiliki karakteristik guna lahan yang sangat variatif. Karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan perencanaan kota dilakukan secara tepat dan sesuai kondisi lapangan. Tujuan utama survei adalah mengkaji kesesuaian antara penggunaan lahan dan kegiatan yang berkembang di atasnya. Hal ini penting dalam memastikan tata ruang kota tetap efisien dan berkelanjutan. Sasaran pertama adalah mengidentifikasi karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi dari masing-masing jenis guna lahan di Kota Bandung. Sasaran kedua adalah melihat variasi kegiatan dalam satu jenis guna lahan, misalnya area komersial yang bisa berisi toko, perkantoran, atau hunian vertikal.
Sasaran ketiga adalah mengidentifikasi kegiatan yang sedang berkembang dan menjadi dominan. Informasi ini sangat penting untuk memprediksi arah perkembangan kota ke depan. Keluaran dari seluruh proses ini adalah laporan komprehensif yang dapat digunakan dalam tahapan perencanaan kota selanjutnya. Laporan ini memastikan berbasis data dan analisis yang akurat. Dan survei itu dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 6 wilayah pengembangan utama dan berlangsung selama 1 semester. Tahapan pra-survei meliputi perumasan masalah, penentuan kebutuhan data, pemilihan populasi dan sampel, serta penyusun instrumen survei seperti kuesioner dan pedoman wawancara. Proses pelaksanaan survei mencakup penentuan area, pengumpulan data lapangan, penerapan etika survei, serta pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang valid dan terstruktur. Baik, tahap terakhir yaitu pengorganisasian tim dan sumber daya. Ini mencakup pembentuk tim ahli, penyusunan proposal, pengadaan data sekunder, estimasi biaya, hingga pengurusan perizinan. Baik, demikian paparan mengenai identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pemanfaat ruang di perkotaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.